Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Kalau urusan inovasi, Asus memang nggak ada habisnya. Seperti gadget yang satu ini nih, bukan gadget biasa. Ada spesialnya, ini yang terjadi kalau teknologi ketemu sama fashion. Perkenalkan, ini adalah Asus ROG Flow Z13, akronim RMT02, tablet gaming paling kencang di dunia. Ini adalah hasil kolaborasi Asus dengan brand fashion dunia, akronim For Your Information. Ini tuh collab kedua kalinya Asus bareng sama akronim ya. Ya, basicnya ini adalah laptop, tapi kalau keyboardnya dicopot, ya jadi tablet. Laptop gaming hybrid ini ditenagai oleh Intel generasi ke-13, Intel Core i9 13900H. Dan untuk grafisnya menggunakan GeForce RTX 4070 laptop GPU. Spesifikasi singkatnya bisa kamu lihat di tabel berikut ini. Seperti yang tadi Master sebutkan, desain ROG Flow Z13 akronim ini terasa sangat liar dengan konsep tablet gaming yang dapat berubah bentuk menjadi laptop. Bahkan jika masih memerlukan power lebih lagi, laptop ini bisa disambungkan ke ROG XG Mobile sehingga memiliki performa yang setara dengan desktop. Terasa bahwa fleksibilitas adalah hal yang dikejar Asus di desain Flow Z13 ini. Untuk tampilannya ini beneran cakep banget. Cover belakangnya dilapisi dengan aluminium yang dibentuk menggunakan mesin CNC yang terlihat sangat kokoh dari segala sisi. Pokoknya ini cocok banget buat kamu yang hypebeast dan pengen tampil beda. Stand belakangnya ini bisa dibuka sampai 170 derajat, cukup banget untuk tampil rebahan. Selain itu juga standnya bisa digunakan untuk posisi vertikal. Lengkap banget deh pokoknya. Case bagian belakangnya ini punya banyak rubber feet yang bikin laptop ini punya grip yang bagus untuk dipegang. Lalu di bagian belakangnya ini ada quick access untuk storage M.2. Casingnya yang kokoh ini juga menambah proteksi di laptop ini. Jadi gak khawatir kalau dibawa atau dipakai outdoor. Di case-nya ini juga ada cantolan untuk main strap. Ini nih yang bikin laptop ini spesial banget. Bikin mobilitas laptop ini enak banget. Dan laptop ini bisa dibawa layaknya tas lempang. Cocok buat kamu yang mobilitasnya tinggi. Ada landscape desktop mode, jadi digunakan layaknya laptop pada umumnya di atas meja dengan keyboard ataupun tanpa keyboard. Pas banget buat kerja ngetik-ngetik ataupun main game. Portrait mode, sesuai namanya, laptop ini digunakan dalam keadaan vertikal. Cocok banget buat baca-baca artikel. Handheld mode, ini digunakan layaknya handheld device kayak HP ataupun tablet. Jadi beneran fleksibel banget. Cocok buat kamu yang sering jalan-jalan. Ada briefcase mode, jadi ini bisa ditenteng kayak tas kantoran gitu guys. Lalu ada producer mode. Nah, di mode ini kita bisa pakai layaknya produser yang sedang bekerja di set foto ataupun film. Beneran, fleksibel banget. Keyboardnya dapat dilepas pasang dengan magnet. Perlu diingat bahwa keyboardnya ini bukan keyboard wireless biasa. Jadi hanya bisa digunakan ketika dalam keadaan terhubung dengan Flow Z13 akronim ini. Feel mengetiknya mirip dengan keyboard di laptop normal dan sudah cukup paten ketika dipakai untuk mengetik. Bahkan ini diklaim sebagai gaming grade keyboard. Yang bikin unik dari keyboardnya ini adalah adanya font-font yang bentuknya ini unik banget dan ada beberapa aksen-aksen desain keren dan beberapa key yang punya warna berbeda, bahkan ada key yang transparan. Tapi ada hal yang harus diperhatikan nih. Pertama kali menggunakan keyboardnya mungkin bagi sebagian orang akan sedikit butuh adaptasi karena desain fontnya ini. Oh iya, Asus juga menyediakan tali strap tambahan untuk keyboardnya ya. Meskipun secara ukuran ini terbilang sangat kompak, tapi port yang disediakan ternyata cukup lengkap. Di samping kanan ada tombol power dan tombol volume. Ada satu port jack audio combo, USB Type A, USB Type C, yang support DisplayPort, power delivery, dan G-Sync juga. Lalu ada juga Thunderbolt 4 yang support DisplayPort dan power delivery. Selanjutnya ada port ROG XG Mobile yang ada port USB Type-C-nya yang support DisplayPort. Dan terakhir ada slot card reader yang ada di bagian belakang. Layarnya ini udah pakai ROG Nebula Display ya.
IPS level 13,4 inci QHD+, rasionya 16:10 dengan resolusi 2560 x 1600 WQXGA dengan refresh rate 165 Hz. Laminasinya glossy, udah adaptive sync, Pantone validated juga, udah jelas support stylus, punya teknologi Max Switch Plus Optimus, dan support Dolby Vision HDR. Untuk akurasi warnanya semuanya top notch, mulai dari DCI-P3-nya 100%, sRGB 100% juga. Tentu layar seperti ini cocok banget untuk penggunaan multimedia maupun profesional desainer dan video editor. Pengalaman memakainya dalam mode tablet untuk keperluan membuat notes atau menggambar memang masih terasa inferior jika kita membandingkannya dengan pen tablet sungguhan. Tapi ini udah jauh lebih dari cukup untuk keperluan sehari-hari. Tidak ada masalah penting yang berarti sewaktu menggunakannya. Tentu karena produk ini juga memiliki jati diri sebagai tablet, kameranya ada dua, di depan dan juga di belakang. Untuk kamera depannya udah bisa 1080p 60 fps. Oh iya, di depannya ini juga ada 5 megapiksel IR kamera. Dan kamera belakangnya beresolusi 13 megapiksel yang mampu merekam video hingga 4K 30 fps. Dan ini adalah hasil jepretan kameranya. Untuk urusan konektivitas, ini udah lengkap banget. Udah pakai Wi-Fi 6E, dual band, dan Bluetooth 5.2. Speakernya ini ada di kanan dan kiri laptop. Udah pakai dua speaker system with smart amplifier technology. Udah Dolby Atmos, high-res certification juga. Lalu ada built-in 3 mikrofon array. Untuk kualitas audionya, ini udah oke banget. Mengingat ini adalah laptop/tablet yang punya ukuran compact. Suara yang dihasilkan nggak terlalu lantang, tapi detail suara dideliver dengan sangat baik. Semua device gaming Asus pasti dibekali software Armoury Crate. Ini berfungsi untuk mengkonfigurasi device kita. Dari performance sampai cahaya lampu-lampu RGB, pokoknya lengkap banget dah. Kamu juga bisa download software tambahan Aura Creator untuk mengatur lampu RGB lebih jauh lagi. Nah, karena desainnya yang compact tentu panas jadi concern utama di sini. Tapi tenang aja guys. ROG Flow Z13 akronim RMT02 ini sudah hadir dengan ROG Intelligence Cooling yang dilengkapi dengan cooling vapor chamber dan liquid metal thermal compound. Lubang pembuangan panasnya ada di bagian atas. Jadi bakalan meredus panasnya dengan sangat baik. ROG Flow Z13 akronim dibekali dengan baterai 56 Wh. Terlihat kecil untuk ukuran speknya ya, tapi nggak perlu khawatir, tinggal set ke mode hemat daya. Udah cukup kok untuk pekerjaan sehari-hari seperti membuat artikel ataupun slide presentasi. Selain itu juga dibekali dengan charger 130 watt yang udah Type-C. Ukurannya juga kecil, masih asik dibawa kemana-mana. Asus juga menyediakan tas kecil biar lebih mudah untuk dibawa-bawa. Di chargernya ini juga ada goresan desain keren loh, khas akronim. SKU laptop yang kami review ini menggunakan Intel Core generasi ke-13, yaitu i9 13900H, prosesor 2,6 GHz dengan 14 core, dengan 6 P-core dan 8 E-core. Meskipun form factornya tablet compact, ini udah dibekali GPU Nvidia GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 laptop GPU. Dengan ROG Boost bisa tembus di 1670 MHz pada 65 watt. Ini adalah satu-satunya Flow Z13 yang pakai RTX 4070. RAM 2x16GB, LPDDR5, jadi total dual channel 32GB. RAM-nya ini onboard. Storage 1TB, NVMe SSD, ukurannya 2230, jadi lebih pendek dari ukuran NVMe biasa yang pakai 2280. Meskipun kecil, tapi dengan semua spesifikasi tadi, laptop ini punya performa yang oke banget. Berikut adalah hasil pengetesan kecepatan storage SSD yang kami uji menggunakan Crystal Disk Mark. Sequential read-nya mencapai 4,6 GB per second dan sequential write-nya di 3,6 GB per second. Udah cukup kencang untuk segala kebutuhan. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi benchmark. Ada dua mode power yang kami gunakan dalam pengujian. Yang pertama ada Windows Mode dan yang kedua adalah Turbo Mode. Berikut adalah hasilnya. Kalau kita melihat ini sebagai tablet gaming,
Nggak perlu diragukan lagi, ini adalah tablet gaming super kencang, skor yang dihasilkan sangat tinggi. Selain benchmark sintetis, kami juga tes laptop ini untuk render video 4K di Adobe Premiere Pro. Di Turbo Mode, render video 4K berdurasi 5 menit dengan software only diselesaikan dalam waktu 19 menit 48 detik. Dengan OpenCL diselesaikan dalam waktu 4 menit 10 detik. Dan dengan CUDA selesai dalam waktu 2 menit 25 detik. Udah kencang banget guys. Kemudian kami juga melakukan benchmark render 3D di Blender. Render menggunakan CPU diselesaikan dalam waktu 2 menit 55 detik. Sementara itu dengan GPU render selesai dalam waktu 22 detik aja. Sekarang kita lanjut ke hasil benchmark game. Perlu digarisbawahi ya, bahwa kami melakukan benchmark game di resolusi 1080p. Kenapa? Karena menurut kami 1080p udah lebih dari cukup di layar 13 inci. Berikut adalah hasilnya. Shadow of Tomb Raider dengan settingan Ultra Ray Tracing on DLSS on resolusi 1080p di Windows Mode mendapatkan rata-rata 98 fps dan di Turbo Mode mendapatkan rata-rata 115 fps. Cyberpunk 2077 dengan setting Ultra Ray Tracing on DLSS on resolusi 1080p di Windows Mode mendapatkan rata-rata 69 fps dan di Turbo Mode mendapatkan 77 fps. Far Cry 6 setting Ultra Ray Tracing on DLSS on resolusi 1080p juga di Windows Mode mendapatkan rata-rata 83 fps dan di Turbo Mode mendapatkan rata-rata 93 fps. Diablo 4 Ultra setting DLSS on di 1080p mendapatkan rata-rata 134 fps di Windows Mode dan 148 fps di Turbo Mode. Nah, sekarang kita lihat hasil pengujian di game e-sport title. Untuk game e-sport kami menerapkan setting yang berbeda dengan game AAA ya. Tujuannya adalah mengejar FPS setinggi mungkin. Jadi kami setting low di resolusi 1080p. Dota 2 setting low 1080p di Windows Mode mendapatkan rata-rata 152 fps dan di Turbo Mode mendapatkan rata-rata 168 fps. Counter Strike Global Offensive dengan setting low di 1080p mendapatkan rata-rata 252 fps di Windows Mode dan 258 fps di Turbo Mode. Valorant setting low di resolusi 1080p mendapatkan rata-rata 277 fps di Windows Mode dan 286 fps di Turbo Mode. Dari hasil pengujian sintetis dan game-game tadi, bisa disimpulkan bahwa laptop ini punya performa yang menarik banget, apalagi jika kita melihat form factor-nya yang berukuran tablet 13 inci. Jadi tidak salah jika ini diklaim sebagai tablet gaming paling kencang di dunia. Nah, jika kamu punya laptop ini nih, kira-kira mau main game apa ya? Tulis di kolom komentar. Terus bagaimana dengan suhunya? Di Windows Mode, suhu idle-nya ada di angka 46 derajat Celcius dan full load menyentuh 83 derajat Celcius. Sementara itu, di Turbo Mode, suhu idle-nya sama-sama ada di angka 46 derajat Celcius dan full load-nya mencapai 87 derajat Celcius. Kita masuk ke kesimpulan. Overall, Master amazed banget sama ROG Flow Z13 akronim ini. Gak cuma modelnya aja yang makin keren karena kolaborasi dengan brand fashion dunia akronim, tapi juga secara spesifikasi ini paling tinggi sendiri. Beda dengan Flow Z13 yang biasa. Desainnya keren, sangat kokoh, hype beast banget, cocok banget buat kamu yang fashionista. Nggak berhenti sampai di situ aja, fitur-fitur tambahannya ini juga kepake banget nih. Seperti adanya tali strap dan pouch yang bikin laptop ini enak dibawa-bawa kemana-mana. Dan tentunya saat nenteng laptop ini, jadi kita jadi kelihatan lebih kece. Kecenya banget lagi, kece badai. Kalau kamu suka traveling tapi harus bawa gadget yang punya performa powerful, ROG Flow Z13 akronim RMT02 pasti cocok buat kamu. Semua fitur-fitur tadi sangat mendukung untuk laptop ini bisa dibawa dengan mudah. Soal performa juga Master puas ya dengan laptop ini. Ini beneran tablet paling kencang di dunia. Udah dibekali Intel generasi ke-13, Intel Core i9 13900H, dan GPU Nvidia GeForce RTX 4070 laptop GPU. Mau game apapun udah pasti jalan di sini. Gak cuma buat ngegame, untuk kerja dan content creation juga ini cocok banget. Punya layar yang bagus karena udah pakai teknologi ROG Nebula Display. Support stylus juga.
Kalau kamu tertarik untuk memiliki laptop ini, Asus ROG Flow Z13 akronim RMT02 dijual dengan harga Rp46.999.000 aja guys. Harga yang sangat menarik ya untuk laptop slash tablet gaming super kencang dengan desain yang stand out banget. Oke, sampai di sini review tentang ROG Flow Z13 akronim. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube Kotak Game. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.